Om Swastiastu. Nama saya Wikitut Pramududake, PPMN. Saya alumni PP KMHDI Malang. Pernah menjabat sebagai PLT Ketua PP KMHDI Malang tahun 1996 hingga tahun 1999. Saya meyakini bahwa nilai-nilai yang ditawarkan oleh KMHDI itu sangat patut kita perjuangkan dan kita sebarkan kepada seluruh masyarakat, sehingga dimanapun saya berada akan berupaya untuk selalu mengibarkan bendera KMHDI agar nilai-nilai KMHDI itu bisa meresap ke seluruh kehidupan masyarakat. Apalagi Karangasem adalah daerah kelahiran saya. Tentu saya sangat berharap agar nilai-nilai KMHDI yang saya yakini kebaikannya itu bisa diterima dan diadopsi oleh masyarakat Karangasem, khususnya generasi muda dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Karangasem. Namun dalam prosesnya untuk di Karangasem ini tentu mengibarkan sebuah bendera organisasi tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan, karena begitu banyak tantangan dan hambatan yang kita hadapi dalam rangka mewujudkan PC KMHDI di Kabupaten Karangasem. Dalam masa perjalanannya di tahun 2003, saya sudah mencoba untuk mendekati beberapa mahasiswa untuk diajak membangun KMHDI di Kabupaten Karangasem. Namun karena pada umumnya mahasiswa yang ada pada saat itu lebih banyak telah memiliki pekerjaan-pekerjaan tetap, sehingga di samping kewajiban sebagai mahasiswa, mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban lain di dunia kerjanya. Di samping juga karena tidak adanya kedekatan emosional antara pribadi saya mungkin dengan rekan-rekan mahasiswa, sehingga ketertarikan mereka untuk mendirikan KMHDI menjadi agak berkurang. Setelah melalui beberapa rangkaian percobaan, ya, bahkan sampai melakukan pendekatan secara khusus kepada mahasiswa di Karangasem, bahkan sampai mengirim putusan ke Mahasabul di Bandung pada saat itu tahun 2007, hingga akhirnya tahun 2011 saya dipertemukan oleh seorang rekan dengan saudara Iwayan Budiasih, atau mungkin yang lebih adik-adik kenal dengan nama Koke. Jadi bersama Koke sejak tahun 2011 saya berusaha untuk merintis dengan rekan-rekan yang dimiliki. Ada Agus Satyadi, ada Jaki, ada Tawon, ada Karmadi, dan rekan-rekan yang lainnya, hingga akhirnya PC KMHDI Karangasem bisa kita kibarkan benderanya di tahun 2013. Setelah bendera PC KMHDI Karangasem berkibar di Kabupaten Karangasem, di sanalah kita bisa membuktikan kepada publik, kepada masyarakat, bagaimana peran KMHDI yang bisa diberikan oleh KMHDI di tengah warga masyarakat, dan khususnya sebagai organisasi kader, apa yang bisa KMHDI tawarkan kepada masyarakat dari kader-kader yang dimiliki. Ibaratnya KMHDI itu merupakan sebuah pabrik kader yang akan dimanfaatkan atau dipergunakan oleh masyarakat secara luas, baik itu oleh dunia usaha maupun oleh dunia yang lainnya, politik dan sebagainya. Jadi kita siapkan kader-kader untuk mengisi seluruh potensi-potensi kehidupan yang ada di masyarakat. Selama bergerak bersama kader-kader KMHDI, saya merasa sangat bangga dan sangat antusias. KMHDI benar-benar menunjukkan 4 jati diri yang dimiliki: religiusitas, humanisme, nasionalisme, dan progresivitasnya. Melalui berbagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan,
baik itu untuk diri mereka sendiri sebagai bekal hidupnya di kemudian hari, maupun bagi masyarakat sekitarnya, termasuk kepekaan sosial yang dimiliki, sehingga hampir di setiap event-event ataupun momen-momen yang strategis dan isu-isu strategis, KMHDI selalu ambil bagian di dalamnya. Di sanalah letak kebanggaan kita sebagai orang yang bersama-sama berjuang bergerak dengan bendera KMHDI ini. Dan saya berharap nantinya seluruh kader-kader yang ada bisa menerapkan apa yang sudah dilakukan dan sudah pernah diraih. Kita ketahui sudah ada 4 generasi ketua, yang keempat-empatnya itu merupakan kader-kader yang luar biasa, yang layak diperhitungkan ketika mereka kita ajak bermasyarakat. Itu adalah sumbangsih KMHDI yang nyata nantinya. Jika bisa nanti semua kader KMHDI bisa berperan dalam dunia mereka di kemudian hari, maka nilai-nilai KMHDI, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh KMHDI, saya yakin akan benar-benar bisa diterima dan dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat, baik di Karangasem maupun di Bali pada umumnya. Untuk adik-adik yang masih aktif hingga saat ini di PC KMHDI Karangasem, dalam hari ulang tahun yang ke-8 PC KMHDI Karangasem, saya berharap semuanya bisa tetap menjaga kekompakan, bisa menjaga tenggang rasa persaudaraan, dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya dalam rangka melakukan pembelajaran bersama untuk menyongsong hari depan kalian yang masih panjang. Semoga dengan ber-KMHDI masa depan kalian akan menjadi lebih baik. Pada kesempatan yang baik ini, saya sungguh-sungguh berpesan dan berharap pada seluruh kader KMHDI Karangasem untuk tidak henti-hentinya belajar, berusaha memperbaiki diri untuk mewujudkan jati diri KMHDI, sehingga ke depan nantinya kita benar-benar bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan kita, dan bahkan untuk masyarakat secara umum. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan, KMHDI bukanlah karpet merah menuju kesuksesan, tetapi KMHDI menawarkan nilai-nilai yang luar biasa yang patut kita perjuangkan, yang harus kita miliki untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Itulah pesan saya kepada seluruh kader KMHDI. Satyam Eva Jayate, Jaya! Om Swastiastu. Yang coba memperkenalkan diri dulu, nama Inengah Swadi, SH MKN, asli Bali, Kabupaten Karangasem, tepatnya di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Asal PD KMHDI adalah Malang. Tahun 2011 kalau nggak salah, kita di forum dulu, di forum alumni. Itu kita bentuk forum alumni Kabupaten Karangasem itu tahun 2011 kita mulai sudah legal organisasinya bahwa kita ada di forum alumni. Nah, dengan waktu singkat 2 tahun kita sudah bisa memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa untuk membentuk PD KMHDI di Kabupaten Karangasem. Dan akhirnya berjalan sampai sekarang, dan kita senior tetap memberikan pertimbangan, komunikasi, bahkan senior-senior yang lebih aktif untuk menyuplai insentif lah kepada mereka.
memberikan gagasan, ide, dan bekalnya juga sampai seperti itu. Dan Astungkare jebolan PD Karangasem bisa menjadi PD Bali. Itu perjalanannya. Bisa kita betul-betul ajak komunikasi, diskusi, itu akhirnya mereka bisa menjadi PD Bali. Nah, kalau tantangan saya mengajak adik-adik bergabung KMADI karena kita punya niat bahwa KMADI itu adalah bagian dari hidup saya, seolah-olah nggak ada tantangan berarti. Nggak ada tantangan berarti, begitu kita komunikasi, adik-adik itu euforianya muncul, rasa percayanya dirinya muncul untuk ikut bergabung di KMADI. Ya, untuk Karangasem begitu juga saya dulu di Jawa Tengah. Nggak ada halangan yang berarti karena kita motonya adalah Hindu sebenarnya, Hindu. Itu karena mereka sudah Hindu, nggak terlalu mendapatkan halangan yang berarti pada saat mendirikan, pada saat kita ajak komunikasi, nggak ada. Menurut saya nggak begitu ada. Kalau kesan mendirikan KMADI Kabupaten Karangasem, saya bangga dengan teman-teman alumni yang notabene hampir sekitar 80% alumni Jawa. Saya bersyukur, dan begitu ada KMADI, dia betul-betul bisa eksis, dan akhirnya hampir semua adik-adik yang pernah menjadi ketua KMADI PD Karangasem itu, dia sekarang sudah jadi orang, sudah bisa cari makan sendiri, dan dia bisa menjadi PD Bali. Itu kebanggaan tersendiri, dan teman-teman KMADI, anggota KMADI Karangasem, hampir semua dia sudah mendapatkan akses untuk mencari makan sendiri. Itu kebanggaan tersendiri itu. Kalau harapan yang namanya KMADI itu kan organisasi mahasiswa. Bagaimana saya berharap sekali, yang senior-senior forum alumni terutama, berharap sekali teman-teman mahasiswa KMADI Karangasem khususnya memberikan kontribusi yang positif terhadap Kabupaten Karangasem, menyangkut masalah ide, gagasan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya harapan saya. Dan harapan yang kedua, supaya anggota KMADI Karangasem maupun pengurus itu bisa dia mendapatkan informasi dan akses sesuai dengan profesi yang dia lakoni untuk menjalani hidup. Itu informasi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang terpenting, karena namanya mahasiswa, harus berani memberikan masukan kepada pemerintah apabila pemerintah itu tidak pro rakyat. Harus berani menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat, supaya betul-betul KMADI menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Karangasem. Itu harapan organisasinya. Satuan Eva Jayati Jaya. Om Swastiastu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nama Tiang I Gede Budanu, SP, Sarjana Pertanian. Pembentukan KMADI waktu itu dilatar belakangi oleh keprihatinan kita pada waktu itu mahasiswa Hindu masih ketinggalan dengan mahasiswa dari agama-agama lain. Kita masih belum banyak yang ikut berorganisasi, padahal berorganisasi itu sangat penting untuk menambah wawasan dan kemudian mencari teman, kemudian mencari jaringan juga. Kan tentu sangat banyak ya. Yang pertama, kita
harus bisa membagi waktu antara kuliah dengan organisasi, terutama di organisasi di luar kampus. Tentu bagaimana kemampuan adik-adik mahasiswa KMADI yang jadi pengurus ini ke depan, bagaimana mengajak teman-temannya, adik-adiknya untuk ikut supaya tertarik untuk berorganisasi. Kesan-kesan selama ikut organisasi, terutama KMADI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, itu sangat mendalam gitu. Di mana ada suka dan duka. Sukanya kita bisa ngobrol, bercanda dengan teman-teman, menambah keakraban. Di organisasi itu akan bermanfaat, akan kita bawa sepanjang hidup ini, di mana kita membentuk karakter. Bagaimana nanti dalam sebuah keluarga kan nanti ada pemimpinnya gitu. Bagi yang laki-laki biasanya adalah kepala keluarga. Itu sangat penting, pengalaman berorganisasi, bagaimana kita terbentuk karakter kita, sifat jujur, sifat sebagai pemimpin, itu sangat penting. Kita harus mengasahnya dari sejak dini, apalagi sejak mahasiswa. Itu sangat penting organisasi itu. Satyam Eva Jayate, Jaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Iwayan Budiase, SPD, Ketua PC KMADI pertama periode 2013-2015. Yang memotivasi saya menjadi Ketua KMADI pertama adalah dengan situasi kemarin di tahun 2013, memang belum ada organisasi yang bernapaskan Hindu yang di tingkat kabupaten. Makanya kemarin Tiang dengan teman-teman mengadakan kegiatan-kegiatan ingin mengeksiskan sebuah organisasi yang bernama KMADI di Karangasem. Banyak motivasi sih sebenarnya yang kami lakukan kemarin. Salah satunya mengajak mahasiswa Hindu yang memang sekedar berorganisasi di kampus saja, untuk mengajak bagaimana melihat dunia kemahasiswaan Hindunya secara Indonesia seperti itu. Tantangan yang kami hadapi kemarin adalah ada beberapa oknum dosen yang memang melarang kami untuk eksis atau berbuat lebih di luar kampus. Banyak fasilitas kita dipreteli seperti beasiswa, ada tekanan ancaman dikeluarkan dan sebagainya. Tapi kami tidak mundur, tidak pantang menyerah. Ini anggap kami motivasi. Banyak hal, banyak terobosan yang kita pakai untuk mencari kader. Salah satunya biasanya MPAB itu dalam setahun sekali kita mengadakan sosialisasi, itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, untuk menggait kader. Pada saat itu mencari kader satu pun sangat susah. Kita berusaha setiap 3 bulannya kita mengadakan komunikasi ke kampus agar ada kader yang berminat ke KMADI. Banyak hal tantangan, selain tantangan memang dari dalam kita, dalam artian dalam aktivitas di kampus kita, ada juga faktor-faktor yang memang menghambat selain di kampus. Secara pribadi, finansial dan sebagainya sangat menghambat. Tapi dengan keyakinan kita, dengan kesungguhan kita, masalah itu bisa kita selesaikan bersama. Hal yang paling berkesan selama saya menjadi ketua pimpinan cabang KMADI Karangasem, setiap kegiatan semua berkesan. Setiap kegiatan yang kita lakukan banyak cerita lucu, banyak cerita sedih, banyak hal yang kita rasakan. Makanya kemarin saya tidak salah memilih KMADI. Sebenarnya pada saat itu situasi sulit, mengandalkan beasiswa untuk kuliah, akhirnya tidak dapat beasiswa karena ikut ber-KMADI. Setelah itu saya setelah terpilih menjadi ketua KMADI, selesai bekerja untuk fokus membesarkan KMADI Karangasem. Banyak hal yang kita rasakan, banyak hal yang kita lakukan bersama dengan teman-teman.
terakhir, harapan kami sebagai kakak, sebagai pendahulu yang pernah berkeringat membesarkan KMADI, tidak ada karma yang sia-sia, tidak ada perbuatan yang kalian lakukan hari ini tidak ada hasilnya, pasti akan ada hasilnya nanti. Karena saya yakin, kita yakin hari ini teman-teman adalah berproses, nanti menunggu waktu untuk menuai atau mendapatkan hasil dari proses hari ini. Jangan ada niat tidak baik untuk mengurus KMADI, jangan ada niat kurang baik, jangan ada niat mementingkan diri sendiri, karena KMHDI untuk semua kader Hindu di Karangasem. Satya Jati Jaya. Om Swastiastu, Om Oginamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Ratau Yang Triswatah. Perkenalkan, nama saya Igusti Putu Kirandana SH atau kerap disapa Togar. Jadi pernah menjadi ketua pimpinan cabang KMADI Karangasem periode 2016-2017. Jadi yang mendasari saya waktu itu menjadi ketua adalah berdasar pada cita-cita saya yang ingin menjadi seorang presiden. Jadi kita mulai dari memimpin organisasi kecil, yaitu PC KMADI Karangasem. Jadi pada saat itu tantangan yang sangat berat kita rasakan pada saat periode 2015-2017 adalah terkait dengan pasang surutnya semangat kader untuk berorganisasi khususnya di Karangasem. Kenapa? Bahwasanya kader tidak hanya berfokus pada kuliah, tapi mereka juga berpikir pada membantu orang tua di rumah dan juga di organisasi, maka semuanya sangat terbagi. Kemudian minimnya kampus di Karangasem, di mana kita Satuan Mahasiswa Indonesia itu bertumpu pada jumlah kampus untuk mencari SDM atau mencari kader-kader yang baru. Kemudian apa yang menjadi yang paling berkesan selama kepengurusan 2015-2017, yang paling berkesan adalah di mana kita diberikan sebuah panggung untuk mengekspresikan diri, belajar menjadi seorang pemimpin, belajar bagaimana mengkondisikan orang-orang yang memiliki pikiran yang berbeda, bagaimana kita belajar untuk menjadi seseorang yang berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi bangsa dan negara. Kemudian harapan ke depan untuk adik-adik PC KMADI Karangasem adalah harapan yang terbesar bagi saya, bagaimana adik-adik nanti bisa menjaga marwah organisasi, bagaimana adik-adik mampu menempa diri menjadi kader yang sukses berdasarkan dengan 4 jati diri KMADI, kemudian mampu menjalankan dharma agama dan dharma negara demi kepentingan dan keutuhan NKRI berdibingkai dengan Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya, mari bersemangat adik-adik untuk tetap berproses di KMADI, karena organisasi ini adalah organisasi yang besar yang akan membuat adik-adik benar-benar menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, khususnya bagi keluarga adik-adik sendiri. Om Santi 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 Om Satyam Eva Jayati. Om Swastiastu, Om Anubadrah Ratau Yang Triswatah, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Karmadi Wijaya. Saya Ketua PC KMADI Karangasem periode ketiga tahun 2017-2019. Yang memotivasi saya menjadi Ketua PC KMHDI Karangasem sebenarnya tidak ada, cuman dari tahun-tahun sebelumnya yang saya pernah menjadi sekretaris PC, pernah menjadi kabiro organisasi di PD. Jadi ingin rasanya mengabdi kembali di PC KMADI Karangasem sebagai ketua dengan mengordinir adik-adik saya, teman-teman saya yang baru, kader-kader saya yang baru, agar bisa memberikan motivasi juga untuk kawan-kawan saya yang baru ini. Karena dari segi umur pun kita terpaut jauh, saya dan adik-adik saya ini terpaut jauh, cuman semoga nantinya bisa memberikan motivasi yang lebih sehingga PC KMADI Karangasem ini semakin kuat, semakin jaya, bisa berkembang lebih dan terus berkaderisasi. Tantangan dalam mengurus PC KMADI Karangasem dari saya sebagai ketua itu, saya dihadapkan dengan karakter-karakter dan kepribadian yang berbeda-beda, sehingga saya yang berusaha menyesuaikan diri dengan kawan-kawan, dengan adik-adik saya, agar semua kegiatan yang kita akan laksanakan itu menjadi lebih baik. Dan yang selanjutnya itu tantangan
saya kira dimanapun organisasi itu sama. Tantangannya pasti masalah pendanaan. Kita berusaha mencari pendanaan yang baik agar organisasi ini tetap berjalan, organisasi ini tetap berkelanjutan dan tetap berkaderisasi. Hal yang berkesan sebagai pada saat saya menjadi ketua PC itu di mana dalam suatu kegiatan kader saya yang hadir itu hanya 10 orang, sehingga kami bagi-bagi tugas bagaimana bisa mengakomodir kader yang 10 orang ini agar bisa kegiatannya berjalan lancar. Dan kalau di KMHDI secara utuh, yang paling berkesan itu di mana pembentukan PC KMHD Karangasem dan pembentukan PC KMHD Tabanan. Karena pada saat pembentukan PC KMHD Karangasem, saya sebagai kader pada saat itu ya ikut menjadi salah satu pembentuknya. Dan kalau di Tabanan sendiri pada saat saya menjadi kabiro organisasi, saya bersama-sama mengkoordinir dengan PC KMHDI Buleleng yang pada saat itu masuk tim 9 sebagai tim pembentukan, dan saya koordinator dari tim tersebut, ikut membentuk PC KMHDI Tabanan pada saat itu. Itu yang sangat berkesan sampai dengan hari ini. Harapan saya untuk adik-adik kader PC KMHD Karangasem berkaderisasi dengan baik, jalankan semua kaderisasi yang telah ditetapkan dari pusat, baik itu MPAB, DMO, TOT, KT1, KT2, KT3 dan seterusnya, sehingga PC KMHD Karangasem ini bisa tetap jaya, tetap maju, semakin mendewasakan diri di umur yang ke-8, dan untuk ketua selanjutnya yang terpilih nanti semoga bisa lebih memajukan KMHDI, lebih memperbanyak kader mahasiswa Hindu berkualitasnya. Sekian, Om Santi 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 Om. Satyam Ewa Jayate Jaya. Om Swastiastu, Om Awinamastu, Nama Sidam, Om Anu Badrah, Kartawianto Wiswatah. Semoga jalan pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya Putri Cahyaning CSH, Ketua PC KMHDI Karangasem periode 2019-2021. Jadi yang motivasi saya untuk jadi ketua adalah yang pertama saya ingin membuat pemuda-pemudi di Karangasem untuk keluar dari zona nyaman mereka. Jadi maksud zona nyaman mereka adalah mereka sekolah, belajar sekolah, kemudian sampai dengan tamat SMA, sampai dengan tamat kuliah bekerja, sudah punya pekerjaan, menikah dan punya anak, sampai kemudian meninggal. Itu gitu aja, monoton aja. Jadi saya ingin pemuda-pemudi lebih concern lagi kepada masyarakat, karena mereka punya hutang karma kepada masyarakat yang harus mereka cicil. Dan saya percaya bahwa orang yang sukses adalah orang yang berorganisasi. Jadi saya juga ingin pemuda-pemudi di Karangasem sukses bersama organisasi, khususnya di KMHDI. Jadi susahnya di KMHDI adalah karena di KMHDI banyak kader dan banyak karakteristik, banyak sifat, banyak watak yang berbeda. Jadi susah dalam mempersatukan hal tersebut. Kemudian senangnya adalah ya karena saya suka geruduk, di luar senangnya mungkin dapat ilmu atau pengetahuan atau prosesnya di sini. Tetapi di lain itu ya senangnya geruduk, dan KMHDI ini adalah keluarga kedua bagi saya setelah keluarga saya di rumah. Baik, jadi pesan dan harapan saya untuk ketua, siapapun ketua terpilih nantinya ataupun pengurus nantinya, agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan, kepengurusan saya lebih baik lagi. Kemudian apa yang baik di kepengurusan kami silakan dilanjutkan, dan apa yang kurang silakan diperbaiki. Diperbaiki bukan berarti disempurnakan, karena sempurna hanya milik Ida Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga saya berpesan kepada ketua terpilih nantinya, menjadi seorang pemimpin ada hal yang harus ditekankan. Yang pertama, seorang pemimpin harus berani meminta tolong. Yang kedua, seorang pemimpin harus mau
untuk mengatakan terima kasih. Dan yang ketiga, seorang pemimpin harus mau mengatakan minta maaf. Entah dirinya terlepas dirinya salah ataupun tidak salah. Jadi pesan saya untuk adik-adik kader PCKM HDI Karangasem, apapun rintangannya ke depan, apapun halangannya ke depan, apapun berbagai perbedaan pendapat itu normal. Yang penting kalian tetap menjaga solidaritas kalian. Semoga tidak saling berbenturan, dan saya harap kalian lebih dewasa dalam berorganisasi. Karena jika kalian dewasa berorganisasi, maka organisasi pun akan tumbuh lebih dewasa dan tumbuh berkembang baik bersama dengan kalian. Jika kalian akan tumbang atau kalian akan menyerah, ingatlah tujuan awal kalian, kenapa kalian ada di KMHD. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Tutup dengan para Santi. Santi Om. Satya Fajayate Jaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Ketua Adik. Saya Sekretaris PC KMHD Karangasem periode 2019-2021. Adapun alasan saya dulu menjadi sekretaris adalah saya ingin memperdalam ilmu saya di bidang kesekretariatan sehingga bisa berperan dalam membangun PC KMHD Karangasem ke depan. Kemudian adapun kendala-kendala saya ketika saya mengikuti ataupun menjadi sekretaris adalah yang pertama, saya sering bingung dalam menjalankan tugas antara membagi waktu pekerjaan dan menjadi sekretaris. Karena di samping saya menjadi sekretaris, saya sudah bekerja. Jadi itu merupakan tantangan yang luar biasa bagi saya. Sementara itu kendala yang lain adalah kesekretariatan PC KMHD Karangasem itu belum begitu baik. Jadi perlu banyak perubahan yang saya lakukan untuk memperbaiki itu. Kemudian adapun pesan saya pada teman-teman yang ingin menjadi sekretaris ke depan adalah yang pertama harus terus ngayal. Jadi seperti kita ketahui bahwa di KMHD ini adalah organisasi yang ngayal. Jadi teman-teman yang ingin menjadi sekretaris agar mau belajar, terus belajar. Jadi memahami panduan-panduan dan juga memahami teman-teman. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika selama saya menjabat ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Om. Satya Fajayate Jaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Ayu Ratna Dewi, Bendahara PCKM HDI Karangasem periode 2019-2021. Alasan saya ingin menjadi seorang bendahara, khususnya bendahara PCKM HDI Karangasem, yang pertama karena pada saat Sabu keempat PCKM HDI Karangasem saya ditunjuk dan dipercayai langsung oleh ketua terpilih periode 2019-2021. Alasan yang kedua karena saya ingin menambah ilmu tentang kebendaharaan, tentang bagaimana cara mengelola uang yang benar, pencatatan, pengeluaran, yang ini merupakan uang milik bersama sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Selama menjadi bendahara PCKM HDI Karangasem, banyak suka duka yang telah saya lalui bersama pengurus bahkan anggota PCKM HDI Karangasem. Bagaimana cara memanajemen keuangan sehingga kami di PCKM HDI Karangasem dapat melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Karena tanpa keuangan dan dana, kegiatan tidak dapat berjalan dengan lancar. Kami juga selalu memutar ide untuk melaksanakan penggalangan dana, bahkan kami dari pengurus maupun anggota sering iuran untuk melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan kami dapat terlaksana dengan maksimal. Senang bisa menjadi bagian dari KMHDI, khususnya KMHDI Karangasem, karena di tempat ini saya banyak belajar, banyak mendapatkan ilmu, bahkan di tempat ini juga saya mendapatkan sahabat yang bisa dianggap sebagai keluarga dan rumah kedua. Harapan untuk bendahara pengurus selanjutnya semoga bisa melanjutkan kepengurusan dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan lebih bijaksana dalam penggunaan dana organisasi dan jangan boros. Sekian dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi Om. Satya Fajayate Jaya. Om Swastiastu. Om Anu Madrah Ketuan Tui Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru.
Perkenalkan, nama saya Nikada Putuari, saya Wakil Sekretaris PC KMHDI Karangasem. Alasan saya ingin menjadi Wakil Sekretaris PC KMHDI Karangasem, selain menambah pengalaman, saya juga ingin belajar bagaimana berorganisasi terkait dengan surat menyurat dan lain sebagainya. Dimanapun dan kapanpun pasti ada suka duka di saat kita berada dalam suatu organisasi. Harapan saya ke depannya semoga adik-adik yang baru bergabung ke depannya bisa lebih kompak, tambah semangat. Pokoknya yang terbaik buat kalian. Satya Mepa Jayate, Jaya! Om Swastiastu, saya Ika Depase, Wakil Bendahara PC KMHDI Karangasem periode 2019-2021. Saya menjadi Wakil Bendahara kepengurusan ini dari bulan April 2021 hingga saat ini. Dan yang mendasari saya menjadi Wakil Bendahara yaitu komitmen, prioritas, dan konsisten saya terhadap organisasi, dan saya ingin mendapat pengalaman terutama dalam bidang kebendaharaan, sehingga pengalaman yang lebih penting sehingga mendapat wawasan dan kepercayaan diri saya untuk lebih baik dalam sebuah organisasi. Susah senang saya menjadi wakil bendahara dalam kepengurusan ini. Yang pertama susahnya dulu, dimana dalam menjalankan program kerja dalam organisasi perlu adanya dana. Nah, dana ini tidak ada sehingga perlu kerja keras untuk mencarinya. Dan senangnya dalam saya menjadi wakil bendahara banyak sekali, terutama bagaimana cara mencari uang sehingga kita sebagai organisasi itu sangat mandiri untuk kedepannya membangun sebuah organisasi. Harapan terbesar saya untuk kepengurusan selanjutnya dan adik-adik saya di KMHDI Karangasem, yang pertama untuk kepengurusannya agar lebih konsisten lagi memperhatikan adik-adiknya, terutama untuk kenyamanan, sehingga ke dalam kenyamanan tersebut akan timbul rasa aman. Dari rasa itu akan timbul rasa kenyamanan dalam ikut berorganisasi. Yang kedua, tidak ada baperan dalam sebuah organisasi. Dan untuk pesan pengurus selanjutnya, biar ada 3 harapan. Yang pertama itu konsisten, prioritas, dan komitmen dalam sebuah organisasi. Sekian, terima kasih. Om Santi Om Satyam Eva Jayate, Jaya. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Ika Suwardana. Saya adalah kader PC KMHDI Karangasem yang kebetulan pada saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Organisasi periode 2019-2021. Hal yang saya sukai ketika menjadi kabid atau menjabat sebagai kabid adalah di mana saya memiliki peluang yang cukup besar untuk melatih jiwa kepemimpinan saya. Bagaimana saya bisa mengatur, mengkoordinir, dan mengatur strategi agar anggota baik pun program kerja yang saya miliki dapat berjalan dengan baik. Adapun tantangan yang saya hadapi selama menjadi kabid tentunya banyak, tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa. Yang pertama adalah berkaitan dengan situasi. Ya, kemarin pada saat pandemi kita kesulitan untuk menjalankan program kerja karena program kerja yang ada di bidang organisasi lebih banyak program kerjanya menyentuh langsung kepada masyarakat. Selain itu, kita juga kadang kendala dari kepanitiaan anggota yang membantu bagaimana agar program kerja itu bisa berjalan. Selain itu ada juga terkait dengan strategi, konsep kegiatan itu kadang tidak baik atau kurang maksimal. Nah, itu beberapa tantangan yang saya hadapi ketika menjadi kepala bidang organisasi. Kemudian bagaimana cara saya untuk membuat program kerja itu bisa berjalan selama satu periode kepengurusan ini. Terus terang saja, periode pertama saya tidak begitu bisa melaksanakan program kerja. Tapi di periode kedua, ketika pandemi sudah mulai melandai, program kerja saya sedikit demi sedikit bisa saya jalankan, tentu dengan strategi yang saya terapkan. Bagaimana saya mengkoordinir teman-teman, memotivasi, memberikan semangat, membuat konsep yang jelas,
dan juga mengatur pendanaan dan mengatur situasi sehingga setiap program kerja yang saya miliki itu bisa berjalan. Mungkin kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Satyam Eva Jayate Jaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Arik Aryaste. Saya Kabid Kaderisasi PCKMAD Karangasem periode 2019-2021. Saya sangat menyukai jabatan saya selama 2 tahun menjadi Kabid Kaderisasi karena saya bisa meningkatkan kualitas diri saya sekaligus menjadi kebanggaan dapat bergabung, dapat menjadi salah satu leader di PMADI Karangasem untuk memiliki tanggung jawab di bidang kaderisasi. Untuk tantangan saya sebagai Kabid Kaderisasi selama 2 tahun masa jabatan menjadi Kabid Kaderisasi sebenarnya lebih ke pembagian waktu untuk diri saya pribadi, karena saya selain menjadi mahasiswa juga bekerja dan juga mengurus bisnis milik keluarga saya. Nah, selain itu secara internal di kaderisasi kendalanya sih di komunikasi sama teman-teman, karena kadang teman-teman juga memiliki kesibukan sendiri-sendiri dan saya juga seperti itu. Harapan saya untuk Kabid Kaderisasi selanjutnya agar bisa lebih baik lagi daripada saya, apa yang sudah dicapai hari ini bisa ditingkatkan oleh Kabid Kaderisasi selanjutnya, dan tugas berat dan juga sangat mulia bagi Kabid Kaderisasi selanjutnya untuk meningkatkan kualitas kader dan juga memperbanyak jumlah kader sesuai dengan visi dan misi dari KMHDI. Dan untuk kader PCKMAD Karangasem seluruhnya tetap semangat, tetap berproses di KMHDI karena di sini memang tempat untuk kalian belajar. Semoga bisa menjadi orang yang berkualitas sehingga dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan, dan juga bisa menjadi putra-putri harapan Banjar, harapan Karangasem dan harapan Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om Satyam Eva Jayate Jaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yatne Pertiakse. Saya dari Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan PC KMHDI Karangasem. Hal yang saya sukai selama ini menjadi Kabid Litbang PC KMHDI Karangasem, di mana saya bisa berproses lebih dibandingkan dengan teman-teman anggota PC KMHDI Karangasem yang lainnya. Serta menjadi Kabid Litbang itu menjadikan saya suatu kebanggaan tersendiri, di mana saya bisa menduduki posisi Kabid Litbang di PC KMHDI Karangasem. Tantangan saya selama ini menjadi Kabid Litbang adalah saya dituntut untuk melakukan sebuah kajian secara internal maupun secara eksternal, di mana tantangan internal itu adalah di mana kader-kader PC KMHDI Karangasem itu ada yang tidak aktif dalam berkegiatan organisasi maupun ada yang keluar dari grup PC maupun ada kurangnya pendampingan di sana. Nah, itulah tugas saya membuat suatu kajian atau penelitian secara internal khususnya. Untuk kajian yang eksternal, di mana saya dan khususnya kami anggota Kabid Litbang membuat suatu kajian-kajian yang dimana isu-isu yang menyangkut keagamaan tentang mahasiswa-mahasiswa Hindu di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Karangasem. Cara saya menyelesaikan program kerja adalah di mana Kabid Litbang mempunyai 4 program kerja. Nah, di sini di tahun pertama saya selesaikan dulu 2 program kerja. Di tahun kedua saya selesaikan dulu 2 program kerja lagi. Nah, dan bagaimana caranya kita mencari sebuah momen
yang pas untuk melaksanakan program kerja tersebut agar program kerja itu bisa terselesaikan. Pesan saya untuk kepengurusan Litbang selanjutnya adalah saya berharap sekali banyak-banyaklah melakukan suatu kajian baik secara internal maupun eksternal. Kemudian sering-seringlah melakukan diskusi-diskusi santai dengan adik-adik PCK MADI Karangasem. Yang terakhir, pesan saya untuk seluruh kader PCK MADI Karangasem, tetaplah berproses demi kemajuan PCK MADI Karangasem. Satyam Eva Jayati, Jaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Silviana Devi, saya Kepala Bidang Data dan Informasi PCK MADI Karangasem. Yang saya sukai semenjak menjadi Kabid Data dan Informasi PCK MADI Karangasem, yang pertama, saya mengetahui bagaimana cara mengelola media sosial PCK MADI Karangasem. Untuk yang kedua, saya mengetahui beberapa aplikasi untuk membuat pamflet, aplikasi untuk membuat spanduk, maupun aplikasi untuk editing lainnya, sehingga dapat menunjang dalam publikasi kegiatan PCK MADI Karangasem. Dan yang ketiga, saya sangat senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman yang memiliki pengalaman yang lebih dari saya di bidang editing, sehingga kami dapat bertukar ilmu dan untuk menambah ilmu editing saya. Tantangan selama menjadi Kabid Data dan Informasi PCK MADI Karangasem, yang pertama yaitu anggota, di mana minimnya anggota DDI sehingga sulit untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua yaitu di mana kami anggota DDI memiliki kesibukan masing-masing sehingga kami terkadang terlambat dalam penguploadan kegiatan di media sosial PCK MADI Karangasem. Cara kami menyelesaikan program kerja yaitu dengan cara membangun kerjasama antara pengurus dan kader khususnya di bidang DDI sehingga program kerja yang telah dirancang bisa terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu. Harapan saya untuk Kabid Data dan Informasi yang selanjutnya semoga dapat menjalankan program kerja lebih baik lagi. Selanjutnya semoga bisa lebih kreatif lagi dalam mengelola akun media sosial PCK MADI Karangasem. Dan yang terakhir, semoga lebih disiplin lagi dalam pempublikasian kegiatan di akun media sosial PCK MADI Karangasem. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Satyam Eva Jayate Jaya.